untuk minta pergantian biasanya pun karena kalau memang kita bilang nggak perform atau apa langsung diganti. Nah terkait Rizky, saya akhirnya email, ya udah Pak kita email dulu gitu awal mulanya ya Pak, ini saya ceritakan. Jadi mungkin ya kalau kita ditanya lewat WhatsApp anak-anak ya mungkin secara detail pun kita ada bukti siapa-siapa aja yang di WhatsApp sama Pak Asep pun juga menjelaskan semuanya, ada yang ya ada yang tidak, dan yang tidak berkeberatan pun saya suruh tulis. Kalau memang dia nggak berkeberatan nggak apa-apa tulis, tapi Bu saya ada alasan bla bla bla. Ya udah, ada alasannya pun silakan di note di belakangnya, saya bilang gitu. Kita sih bukan memojokkan Rizky, nggak ada sama sekali, karena saya pun tidak ada masalah dengan Rizky juga nggak ada masalah dengan saya gitu kan. Karena gini ya, secara profesional kita nggak mau itu. Kenapa kita nggak mau kamu? Karena di bulan September pun kamu tetap saya libatkan di tim saya, kecuali saya sepihak mencoret Rizky udah tidak bergabung dengan engineering kami, masih kita libatkan. Kalau mau membukti nanti saya siksa, dan saya tidak ada instruksi ke admin saya, ke supervisor saya untuk tidak memasukkan Rizky di kita sebelum final. Artinya saya fair. Kalau memang tidak ada final keputusan Rizky ditarik atau bagaimana, ya kamu tetap ada di tim saya. Tetap ada di tim saya. Kenapa? Tadi yang Bunda bilang, tolong dimengerti. Tidak semua orang yang tidak suka dengan Rizky dalam arti pergaulan ini bukan kerjaannya dan preferensi, tidak semua. Makanya saya masih menahan Rizky bergabung di tim saya. Kecuali 100% semua menolak. Saya mungkin akan mengulangkan. Tapi karena tidak semua, dia tetap kita libatkan sampai di bulan depan pun, maka kita masih dalam schedule kita. Saya kata. Dan kenapa saya buat sebuah surat? Karena saya nggak mau simpang siur. Karena Pak Asep tetap WhatsApp saya. Siapa aja yang nggak mau. Dan saya pun udah sering bilang Pak Asep, datang ke sini. Saya bukan mau mengajukan atau mencari kesalahan kita. Dia semuanya real. Ada Pak Asep, ada saya, ada Bu Nur sebagai HRD. Panggil tim satu. Jadi jangan sampai keputusan saya. Ini loh. Ayo angkat nanti. Ayo ngomong dengan Pak Asep. Kita jadi yang terbaik. Jadi kita nggak mengada-ngada. Jadi kita tidak mencari sebuah opsi. Oh, saya kita tidak suka enggak. Kalau saya tidak suka, saya keluarkan dari schedule. Dan schedule di bulan September itu masih ada. Karena belum ada keputusan final. Ya. Oke, bukan saya. Silakan Ki. Assalamualaikum. Saya bersalah dari sini posisinya adalah generasi ketiga atas penerus BPU. Ini mohon maaf. Kenapa anak-anak pada nggak mau? Oke, saya tulis satu Yuli. Ya, ini direkam nggak apa-apa. Yuli mabok. Video ada. Sudah masuk ke kantor pusat Pranamo? Masuk. Buktinya sudah ada. Fitras. Tanggal 15 Mei, saya fokusin dengan dia. Ibu tahu, Bapak tahu posisinya 15 kapan? 15 Mei kemarin 2000 ini adalah cuma apa? Satu. Dari malam shift malam sampai dengan pagi. Shift malam berarti 12, 4, 6 saya semua. Citra kemana Ki? Tidur. Satu, dua. Citra selalu menyalakan BSI. Selalu. Dari kasus sebelum Pak Egi datang sampai sekarang, dari zamannya Pak Herwan sampai dengan Pak Egi, terakhir kata-kata masalah trafo. Mungkin trafo akan keluar. Rizky berkata tidak sopan. Trafo. Kenapa? Blower apa? Trafo, blower mati semua. 1, 2. Ruang trafo. Saya bilang gini. Saya sebelumnya sudah ngomong ke Pak Suret.
Trafo loh, vital loh. Saya anak teknik. Jangan kita tentang anak teknik. Saya di sini saya bukan marah ya, Bu ya Pak. Saya di sini pura-pura bego untuk mengetahui siapa yang pintar dan siapa yang bego. Saya bilang, ini trafo ini Pak, ini vital. LV ini vital. Kubikel ini vital. Saya bilang, ini trafo udah nyampe 35 mau ke titik jalurnya ke merah. Saya bilang, Pak, kamu kenapa yang susah-susah ngasih ke saya nih? Lempar aja ke Agus, jangan naikkan titik tapi ke saya. Lah, saya tanya kenapa? Berarti Bapak nggak bisa dong, tidak berkompeten masalah trafo. Boleh dong saya berkata itu. Kalau memang, kan kenapa Pak Turet posisinya tinggal di sini gitu loh Pak. Ini trafo nih saya bilang. Ini terkait yang global yang kemarin itu ya? Iya, nyambung ini. Ini ntar kata-katanya, ini kata-katanya ntar kita ketemu. Saya bilang, Bapak tinggal di sini. Saya bilang, saya nggak mau Bapak disalahkan. Karena Bapak teman saya yang dekat. Sebelum kejadiannya sih, paham ya Bu? Sebelum kejadian kan kita dekat terus nih. Justru biar kalau begitu jangan dekat dengan saya. Kenapa? Agus. Pak Agus kenapa? Bapak tinggal di sini. Kalau ini trafo meledak, kalau 1 juta Pak, saya bilang. Ada di situ posisinya 6 atau 4, saya gantiin cash. Ini harganya bukan lebih, ini harganya dengan sebuah 1 pajero Pak. Saya bilang, oke kita betulin kita bareng-bareng yang saya lihat dengan jatuh dengan Pak Turet, yang akhirnya saya colok matanya, kan saya colok mata kawat itu. Kenapa? Pak Turet ini kenapa? Tak kalau nggak bisa, dia bilang itu saya nggak bisa. Sudah saya ngelakuin, jangan kita dapat lagi. Kalau saya begini, nggak fair dong. Jangan cari muka, kita di sini fokus kerja. Ini saya bilang. Nah akhirnya apa? Setelah itu Pak Turet ke Serang. Nih Serang nih Pak. Trafo, tabel, blowernya 1, 2, 3 tidak bekerja dan itu sangat panas. Saya bilang, ini gimana tuh Pak Iwan? Kalau ini terjadinya overheating, kelar BSI uang dari mana yang hampir mau sekian miliar ini? Dari mana? Perempuan Iwan, perempuan Agus. Saya bilang, ya saya nggak pakai nama Pak, karena di situ posisinya udah mau overheating. Kita nggak terima. Kenapa nggak pakai Pak? Ini masalahnya lagi emergency. Pakai Pak urusan belakangan dulu. Akhirnya saya waktu di 02 saya ambil keputusan. Kan itu saya ambil alih. Saya bilang, karena mereka nggak ada yang mau berani apa. Saya tanggung jawab semuanya. Pasang itu blower. Apa bisa? Bisa. Siapa lagi? Ipan bisa. Saya tanggung jawabnya. Pasang itu. Kita pasang. Ambil dari mana? Ada nggak trafo? Ada nggak blower yang mana? Ada sih. Pasang. Panas saya mengeluarkan uang dana sendiri. Berapa kalian butuh blower? Kalau panas. Dia bilang kayak begitu. Nah, kita kenapa menghakimi saya terus-terusan? Karena dia merasa pada saat saya ini belum masuk, nih luka lama dibuka kembali. Kenapa? Dendamnya dengan BSI Pro, ngamuknya ke saya. Kasus apa? Kasus selama Fitra demam berdarah, bener nggak? Dan itu 1 bulan. 1 bulan saya tuh hanya dipinjemin 6 juta dengan BSI Pro. Kata dia, syukur kamu. Dia datang tenteng kamu lain. Syukur kamu dipinjemin. Kalau di perusahaan lain 1 juta kalau kayak begini, jadi pecat kamu. Saya bilang, syukur kamu 6 juta kamu saya pinjemin. Sudah selesai ya Pak ya? Atau kita selesai? Dihajar lagi kemarin. Masalah bisa lupa. Masalah tentang Pak Yono. Kasus Pak Yono, masalah kartu keluarga yang akhirnya dia nggak masuk. Pak Yono blunder masalah kartu keluarga ini trouble. Kenapa kok saya dipanggil sama si Pak Edi? Nah, kan saya sudah nelfon ke anak-anak untuk backup saya, kata Pak Yono. Tapi kok saya diblunder dipanggil. Akhirnya Fitra nyalahin lagi ke BSI Pro. Kakak dia nggak masuk. Yang kartu keluarga Nggak masuk. iya, Saya izin. Nah diizinin dia nyalahin ke BSI Pro. Kan yang harusnya nyari tugas kita kan yang berarti kan harusnya BSI Pro. Maaf itu saya tanya. Yang harusnya kata Pak Yono, yang harusnya untuk nyari masalah backup itu bukan BSI Pro,